Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjawab lengkap suatu pertanyaan dan juga mendeskripsikan suatu benda. Hari ini materinya Miss ambil dari cetak tema 1G dan juga subtema 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat membaca sesuai intonasi dan menjawab pertanyaan dengan lengkap. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan benda berdasarkan ciri-cirinya. Lalu yang ketiga, mengenal tanda baca dan juga kegunaannya. Nah, yang pertama, tentang penggunaan tanda baca titik. Tanda baca titik juga dapat digunakan pada akhir kalimat. Contohnya, saya suka makan nasi. Titik. Ini menunjukkan bahwa kalimat itu sudah selesai. Lalu, ayah pergi ke kantor. Titik. Nah, titik di sini kalian beri tandanya dengan simbolnya aja ya. Tidak usah ditulis TI, TIK. Tidak. Kemudian, matahari bersinar terang. Kemudian, tanda titik pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, di sini ada Silviana G titik Ciana jika ini disingkat. Kemudian Budi A Sutomo. Lalu A G Dwi Santoso. Nah, di sini jika namanya ada yang disingkat, maka harus ada tanda titiknya. Kemudian, tanda titik juga dapat digunakan pada surel atau surat elektronik atau web dan dibacanya dengan dot. Misalnya contoh ya, www.infobahasa.com. Ini adalah contoh beberapa hal yang menggunakan tanda baca titik. Lalu, penggunaan tanda baca koma kita dapat gunakan contohnya jika bendanya lebih dari satu, seperti saya menjual baju, celana, dan topi. Kemudian bisa juga seperti ini, wah bukan main. Atau saat penulisan tempat dan juga tanggal, contohnya Medan, 18 Maret 2021. Lalu bisa juga sebagai sebuah pernyataan, kalau hari ini hujan, saya tidak akan datang. Selanjutnya, coba kita membaca sesuai dengan intonasi dan juga tanda baca. Miss Silvi ambil dari membacanya ini materinya diambil dari halaman 3. Nah, saat membaca jangan lupa kita baca juga judulnya. Taman Bunga. Di depan rumah Bima terdapat taman. Di sudut taman ada kolam ikan. Kolam dihiasi dengan batu-batu dan tanaman air. Ada beberapa jenis ikan yang dipelihara di kolam itu. Ada lele, gurami, dan ikan nila. Bima dan Ririn suka berada di taman. Bima rajin merawat tanaman di taman. Banyak tanaman bunga di taman. Ada bunga mawar, melati, asoka, dan anggrek. Bunga yang bermekaran membuat taman menjadi lebih indah. Kupu-kupu dan kumbang berterbangan di taman. Kupu-kupu dan kumbang hinggap pada bunga untuk menghisap madu. Kupu-kupu dan kumbang menambah indahnya pemandangan di taman. Nah, berikut tadi adalah contoh cara membaca sesuai dengan tanda baca dan juga intonasinya. Nah, maksudnya di sini adalah jika ada tanda titik, maka kita harus berhenti. Kemudian jika ada tanda koma, berarti kita berhenti sejenak. Nah, biasanya kalau tidak ada tanda bacanya, kita akan terus baca. Contohnya nih, di depan rumah Bima terdapat taman, di sudut taman ada kolam ikan. Nah, itu berarti belum ada tanda bacanya. Kalau sudah ada tanda bacanya, berarti kita bisa berhenti terlebih dahulu, baru membaca bacaan yang selanjutnya. Ini bacaannya berjudul Taman Bunga. Nah, kita akan menjawab sesuai dengan pertanyaan dan juga yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Nomor 1,
Pertanyaannya adalah, di mana letak taman di rumah Bima? Nah, kalau menjawab langsung, pasti akan dijawabnya di sudut taman, itu misalnya, atau di depan rumah Bima. Nah, kalau menjawab secara lengkap, contohnya seperti ini. Letak taman terdapat di depan rumah Bima. Jadi kita ambil kata-kata yang ada di pertanyaan ini. Letak taman terdapat di depan rumah Bima. Pertanyaan yang kedua, apa yang digunakan untuk menghiasi kolam? Ingat, kita menjawabnya secara lengkap. Kolam dihiasi dengan batu-batu dan tanaman air. Lalu yang ketiga, ikan apa saja yang dipelihara di kolam? Ikan yang dipelihara ada lele, gurami, dan ikan nila. Kemudian yang keempat, siapa yang rajin merawat bunga di taman? Jawaban lengkapnya adalah yang rajin merawat bunga adalah Bima. Pertanyaan yang kelima, bunga apa saja yang ditanam di taman? Bunga yang ada di taman ada bunga mawar, melati, asoka, dan anggrek. Nah, ini adalah cara menjawab pertanyaan dengan lengkap. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan benda atau hewan atau tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ini adalah salah satu contoh cara mendeskripsikan. Berarti kita menyebutkan ciri-cirinya. Pertama, aku punya 2 kaki dengan taji tajam. Badanku tertutup bulu. Bulu di ekorku panjang. Aku punya jengger di kepala. Setiap pagi aku berkokok. Siapa yang bisa tebak? Hewan apakah ini? Iya, betul sekali. Ini adalah ayam jago. Yang kedua, aku punya 4 kaki. Badanku tertutup bulu. Setiap hari aku makan rumput. Dagingku biasa dibuat gulai dan satai. Aku biasa mengembik. Hewan apa ya? Ya, dia adalah kambing. Betul. Lalu, deskripsi selanjutnya. Aku punya 4 kaki. Setiap hari aku makan rumput. Aku menghasilkan susu. Dagingku biasa dibuat rendang. Aku biasa melenguh. Mo, mo. Hewan apakah aku? Ya, sapi. Selanjutnya, badanku besar, kakiku 4. Telingaku lebar, hidungku panjang. Hidungku disebut belalai. Aku adalah? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah gajah. Nah, kita akan melengkapi kalimat sesuai deskripsinya ya. Contohnya ini, gambarnya. Aku adalah, apa nih? Aku adalah, kakiku ada. Nah, anak-anak, ayo kita melengkapi kalimat ya. Tadi Miss Ipi baru kasih beberapa contohnya saja. Nah, yuk kita melengkapi kalimat berdasarkan gambar dan juga deskripsi atau ciri-ciri yang ada. Contohnya yang pertama, aku adalah. Nah, kalian lihat gambarnya ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar jerapah. Berarti kalian tinggal tulis di sini jerapah. Kemudian kakiku ada 4. Leher dan kakiku sangat, kalau leher panjang dan kakiku sangat tinggi. Aku suka makan. Nah, jerapah ini suka sekali makan daun dari pohon aprikot. Dan juga selain daun, dia juga makan buah-buahan. Ya. Kemudian yang kedua, kita lihat ke sini. Yang kedua, aku adalah kuda zebra. Kakiku ada 4. Tubuhku bercorak loreng hitam dan putih. Lalu, aku adalah singa. Kakiku ada 4. Tubuhku tertutup. Tertutup apa ya? Iya, tubuhku tertutup bulu. Bulu di leherku tebal. Nah, ini bulu yang di lehernya ya.
Lalu yang terakhir, aku adalah ikan paus. Aku hidup di laut. Lebih tepatnya lagi, ikan paus itu hidupnya di perairan. Aku berpindah tempat dengan cara berenang. Tubuhku sangat besar. Nah, ketika kita melengkapi kalimat berdasarkan deskripsi, kalian harus memperhatikan apabila ada gambarnya, berarti isinya ini sesuai dengan gambar. Nah, ini diambil di halaman 26. Demikian anak-anak untuk materi Bahasa Indonesia hari ini. Setelah ini kalian bisa ke Google Classroom kalian untuk melihat tugas hari ini dan juga informasinya. Terima kasih dan selamat belajar.